Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan. Kelompok 5 kami beranggotakan ada Rima Novitasari, saya sendiri If Izzati Ismi sebagai moderator dari kelompok 5. Selanjutnya ada M. Arafiuddin Abdillah, Febiada Dewa Saputra, Galang Brahmaputra Prakoso, David Galih Febrianto, Muhammad Naufal Bintang, Gizalias Kusnanda Nurafi. Agar tidak mengulur waktu, kita langsung ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara David. Kepada Saudara David, saya persilakan. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Meskipun begitu, pendidikan tidak terlepas dari masalah-masalah pada akhirnya menentukan kualitas pendidikan itu sendiri, termasuk di Indonesia. Sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan. Berikut adalah masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini. Terima kasih kepada Saudara David atas penjelasannya. Untuk masalah-masalah pendidikan akan dijelaskan oleh Saudara Febiada. Kepada Saudara Febiada, saya persilakan. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas pengajar. Ada banyak alasan kenapa kualitas pengajar atau guru di Indonesia masih rendah. Salah satu penyebab signifikan dari rendahnya kualitas guru adalah proses perekrutan guru yang tidak fokus ke pemilihan tenaga didik profesional, melainkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menetapkan profesi guru, khususnya di sekolah negeri, sebagai bagian dari ASN. Regulasi ini berakibat pada peran ganda profesi guru sebagai tenaga pendidik sekaligus sebagai pegawai pemerintah. Dualitas peran ini menyebabkan sulitnya memisahkan pelamar profesi guru yang memiliki minat dan motivasi untuk mengajar dengan mereka yang sekedar tertarik dengan jabatan sebagai pegawai pemerintah. Ya, terima kasih kepada Saudara Febiada. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Galang. Kepada Saudara Galang, saya persilakan. Terima kasih Saudara Ivi. Saya akan membacakan permasalahan pendidikan yang kedua, yaitu fasilitas yang tidak memadai. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan, misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan, jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar dan mengajar. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang dapat bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Terima kasih kepada Saudara Galang. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Noval. Kepada Saudara Noval, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang selanjutnya, yaitu minimnya bahan pembelajaran. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya, bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah dengan masyarakat yang kurang mampu. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar
dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru yang sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Gizalias. Kepada Saudara Gizalias, silakan. Baik, terima kasih Saudara Ivi. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang keempat yaitu mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas. Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah atau BOS, semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal, sehingga diperlukan perencanaan, keuangan, serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. Baik, terima kasih Saudara Gizalias atas penjelasannya. Di sini saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kali ini. Pendidikan di Indonesia itu sangat penting bagi semua orang untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi diri. Namun masih ada permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Di antaranya rendahnya kualitas pengajar, kualitas guru di Indonesia ini tidak fokus kepada pemilihan tenaga didik profesional, melainkan mereka fokus terhadap tuntutan ASN atau aparatur sipil negara. Yang kedua itu ada fasilitas yang tidak memadai. Yang ketiga ada minimnya bahan pembelajaran. Dan yang keempat ada mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini, khususnya pendidikan Indonesia, harusnya cepat ditangani agar terciptanya pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Sekian dari kelompok 5, kami minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.